Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Perantata Lenggo dengan NIM 235, ada Nadia Kusuma dengan NIM 245, ada Indah Aryani dengan NIM 222, ada Fezi dengan NIM 251, dan ada Kerin dengan NIM 243. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait analisis profitabilitas. Yang pertama, kita akan membahas tentang ROIC atau Return on Invested Capital. Itu artinya adalah ukuran kinerja utama yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan memanfaatkan modal yang ditanamkan untuk menghasilkan laba. Nah, ROIC ini digunakan untuk yang pertama itu untuk mengukur efektivitas manajerial, yaitu menilai kinerja manajemen dalam pengambilan keputusan penting seperti pendanaan dan operasional. Yang kedua itu untuk menilai profitabilitas, yaitu menggabungkan data laba rugi dan neraca untuk menunjukkan kekuatan keuangan jangka panjang perusahaan. Dan yang ketiga itu sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja berbagai divisi atau proyek serta sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan strategi. Nah, dapat disimpulkan itu IC itu membantu membandingkan kinerja perusahaan, itu menilai resiko investasi dan menentukan kelayakan imbal hasil modal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komponen return atas investasi. ROIC dihitung dengan cara income dibagi invested capital. Namun tidak ada kesepakatan mengenai bagaimana cara menghitung laba maupun modal yang ditanamkan dalam rasio ini. Perbedaan-perbedaan ini sah karena berasal dari sudut pandang yang beragam dari para pengguna laporan keuangan. Aset operasi bersih, itu banyak analisis memisahkan laporan keuangan menjadi bagian operasi dan non-operasi. Fokus utamanya tuh mereka tuh adalah di aktivitas operasinya. Karena aktivitas inilah yang paling mencerminkan kinerja jangka panjang perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai saham. Aktivitas operasi mencakup kegiatan inti perusahaan seperti menjual produk, mengelola biaya pokok, dan membayar biaya operasional. Dalam laporan keuangan, hal ini tercermin pada akun seperti penjualan, persediaan, piutang usaha, utang usaha, dan aset tetap (PPE). Sebaliknya, aktivitas non-operasi seperti investasi sementara atau pinjaman dianggap tidak terlalu penting dalam menilai nilai perusahaan, kecuali jika jumlahnya sangat besar. Untuk mengukur kinerja operasi digunakan RNOA atau Return on Net Operating Asset. RNOA ini menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dari aktivitas utamanya, tanpa dipengaruhi oleh investasi atau utang. Untuk rumusnya sendiri, RNOA itu adalah NOPAT dibagi aset operasi bersih. Habis itu ada modal ekuitas biasa. Ini tuh pengembalian atas ekuitas biasa ROCE, mengukur seberapa besar keuntungan yang diperoleh pemegang saham biasa dari modal yang mereka tanamkan. Jumlah ekuitas dalam perusahaan tergantung pada keputusan struktur modal, yaitu seberapa besar perusahaan menggunakan utang dibandingkan ekuitas. Semakin banyak utang, maka semakin kecil porsi ekuitas. Dan ini mempengaruhi hasil ROCE. Selain mengukur hasil dari operasi utama, ROCE juga mencerminkan dampak dari penggunaan utang atau leverage keuangan. Jadi, ROCE ini tuh menunjukkan gabungan antara efisiensi operasi dan juga strategi pembiayaan perusahaan. Rumus dari ROCE sendiri itu adalah laba bersih dikurang dividen saham preferred dibagi rata-rata ekuitas biasa. Selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada menghitung modal yang ditanamkan selama periode. Jadi untuk menghitung pengembalian atas modal harus membandingkan laba selama satu periode dengan modal yang digunakan pada periode tersebut. Nah, biasanya modal ini dihitung sebagai rata-rata antara modal awal dan akhir tahun. Namun, perhitungan ini itu dapat menyalahi jika perusahaan menggunakan tahun bisnis alami seperti di retail yang tutup buku setelah musim liburan. Misalnya itu 31 Januari. Nah, saat persediaan dan penjualan sedang rendah. Agar lebih akurat, sebaiknya menggunakan rata-rata dari data per kuartal. Kemudian ada penyesuaian terhadap modal yang ditanamkan dan laba. Jadi dalam menganalisis ROIC dimulai dengan angka-angka laporan keuangan, tetapi angka-angka ini perlu disesuaikan. Beberapa data penting tidak muncul langsung di laporan dan beberapa angka seperti persediaan bisa mempengaruhi hasil dari ROIC
secara ganda, sehingga efeknya bisa netral. Singkatnya, agar hasil analisis itu akurat, kita harus menggunakan angka laporan keuangan yang telah disesuaikan dengan benar. Kemudian selanjutnya ada pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA. Nah, RNOA sendiri atau Return on Net Operating Asset adalah ukuran seberapa efisiensi perusahaan menghasilkan laba dari aset operasinya. Nah, rumusnya sendiri itu eh, adalah RNOA sama dengan NOPAT dibagi dengan rata-rata aset bersih operasi. Nah, aset operasi itu mencakup hal-hal yang digunakan langsung dalam kegiatan bisnis seperti kas, piutang, persediaan, properti dan perlengkapan, investasi strategis seperti goodwill. Nah, sedangkan liabilitas operasi adalah kewajiban yang timbul dari aktivitas usaha, misalnya utang usaha, beban yang harus dibayar, dan kewajiban pensiun dan pajak tambahan. Adapun aset dan liabilitas non-operasi seperti investasi, eh, semen- investasi sementara atau utang jangka panjang tidak dihitung karena tidak berhubungan langsung dengan kegiatan inti perusahaan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi mengenai analisis laba atas operasi bersih atau analisis pengembalian atas net operasi neto. Pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA ini dapat dihitung dengan rumus NOPAT dibagi rata-rata aset operasi bersih. RNOA ini dapat dipecah menjadi dua komponen utama, yaitu margin NOPAT dan perputaran NOA, sehingga RNOA ini sama dengan margin NOPAT dikali perputaran NOA. Margin NOPAT ini mengukur seberapa besar laba operasi bersih setelah pajak yang dihasilkan dari setiap satuan penjualan. Sedangkan untuk perputaran NOA ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan aset operasi untuk menghasilkan penjualan. Pemisahan ini sangat berguna untuk menganalisis secara lebih mendalam kontribusi antara efisiensi operasional dan efektivitas penggunaan aset terhadap keseluruhan tingkat pengembalian atas aset operasi bersih atau RNOA. Di samping itu, peningkatan leverage operasi seperti menunda pembayaran utang usaha dapat meningkatkan pengembalian atas operasi bersih atau RNOA karena menurunkan jumlah aset bersih yang digunakan tanpa mengurangi laba. Nah, RNOA sendiri dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama ada margin laba operasi bersih setelah pajak atau NOPAT margin, dan perputaran aset operasi bersih atau NOA turnover. Nah, perusahaan ini dapat mencapai RNOA yang sama dengan kombinasi margin dan perputaran aset yang berbeda, sehingga strategi peningkatan kinerja ini bisa fokus pada efisiensi operasional, pemanfaatan aset, atau keduanya. Pemisahan komponen ini membantu untuk mengidentifikasi titik lemah dan strategi yang perlu ditingkatkan. Misalnya, perusahaan dengan margin tinggi tapi perputaran rendah perlu fokus pada efisiensi aset. Nah, untuk memperdalam analisis, digunakan rasio-rasio seperti perputaran piutang, perputaran persediaan, dan perputaran aset operasi jangka panjang. Masing-masing ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset tertentu dalam menghasilkan penjualan. Strategi seperti ini seperti pengelolaan kredit, sistem produksi just in time, serta kerjasama strategis dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang terakhir itu ada mengenai analisis keuntungan umum, di mana di sini itu ada nama istilahnya itu ada ROCE, di mana itu merupakan pengembalian atas ekuitas pemegang saham biasa yang dijadikan ukuran penting bagi investor karena mencerminkan keuntungan yang diperoleh setelah semua kewajiban lainnya dibayar. Untuk rumus ROCE sendiri itu ada laba bersih dikurangi dividen saham preferen dibagi rata-rata ekuitas biasa. ROCE ini dapat dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu pengembalian dari operasi atau RNOA dan pengaruh dari leverage keuangan, di mana leverage dikali spread. Leverage dapat
meningkatkan ROCE hanya jika pengembalian operasi melebihi biaya utang. Analisis ini berfokus pada porsi ROCE yang berasal dari operasi karena lebih berkelanjutan dan mencerminkan kekuatan inti bisnis. Selain itu, ROCE juga berkaitan erat dengan potensi pertumbuhan ekuitas yang ditentukan oleh laba ditahan dan tingkat pengembalian yang dihasilkan. Penelitian ini juga menemukan bahwa ROCE cenderung stabil dalam jangka pendek. Namun, untuk menyatu dengan rata-rata industri dalam jangka panjang akibat persaingan. Memisahkan komponen operasi dan operasi non-operasi dalam hal ini penting uh, penting dilakukan untuk menilai ekuitas dan keberlanjutan suatu kinerja dari perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.